Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala radhiyallahu anhu ma qata'a ahla az-zaman min ma'rifati al-ilm al-'ajzu innama qata'ahum az-zaman li'anna man 'allama shay'an lam yuhfad anhu walau amlahu liyuktab fakutib lam yuhfad aidha wa in hufidha nusiya ay li'adami mudzakaratihi bih falau algaita fil ard darahim falam tajid man yaltagituha lam tarmi biha marratan ukhra khudh min ahli zaman birrifqi ma amkanak wa la tushaddid alaihim inna hibaluhum ramah ay baliyah wa ma kunta tu'allimuhu ahadahum fi yawm ij'alhu fi 3 ayyam lianna qulubahum ma'ilah wa khususan as-sighar wa mithalu ahli zaman kal ba'ir asy-syarid fala tadribhu fataziduhu syuruda. Ahli zaman min ma'rifatil ilm al-'azzu, tidaklah memutus orang yang hidup di zaman sekarang ini untuk bisa menguasai ilmu karena tidak mampu sebetulnya. Kecerdasan ada, waktu ada, guru juga ada. Bukan karena tidak mampu. Nama qata'ahum az-zaman, cuma yang memang yang memutus mereka untuk bisa menguasai ilmu itu karena zamannya sudah. Karena memang situasinya sudah. Li'anna lam yuhfad minhu, karena kalau ada orang yang mengajar sesuatu enggak dihafalkan. Walau amlahu liyuktab fakutib lam yuhfad aidan, kalau seandainya diajarkan gitu untuk dicatat aja sudah enggak dihafalkan catatannya. Wa in hufid nusia, wa in hufid nusia, kalaupun diapalkan dilupakan, tidak ditikrar, tidak diulang-ulangi. Aili adami mudzakaratihi bihi, karena tidak ada pembahasan untuk ngingat lagi, untuk mutola'ah lagi. Jadi bukan karena tidak mampu, cuma tidak mau. Sama dengan falau algaita fil ardi darahim, kalau seandainya kamu menebar ada di bumi, ada di tanah misalnya duit, falam tajid man yaldagituha, maka kamu tidak mendapatkan orang yang ngambili itu duit, lam tarmi biha marratan ukhra, berarti kamu tidak akan menaruh lagi atau menebar lagi itu duit. Kenapa? Enggak ada yang ngambil, kasih nih tum duit, bagi-bagi duit misalnya, tapi tidak ada yang ngambil, berserakan ada di jalan itu duit misalnya, ya berarti tidak bisa diulangi lagi itu. Sama dengan guru, muallim, ustadz yang ngajarkan ilmu tapi nggak dihafalkan, kemudian tidak diperhatikan, ya akhirnya malas, tidak akan diberi lagi. Jadi ini gambaran semangatnya orang sekarang untuk ilmu itu nggak sama dengan orang dulu. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi itu katakan dulu masa belajarnya, setelah dia belajar diulangi lagi 20 kali, kemudian sebelum tidur 20 kali, bangun tidur 20 kali, kemudian sebelum ia baca di muka gurunya dia ulangi sampai berkali-kali dulu. Jadi udah paham baru belajar. Terus demikian. Jadi Ahmad bin Zain al-Habsyi. Nah kalau kita kan enggak, 3 kali enggak hafal, khalas, malas. Seharusnya lebih semangat sampai tidak
betul-betul hafal begitu. Karena itu orang dulu tadi itu ceket hafalannya, lengket hafalannya. Kenapa? Tikrornya berkali-kali. Tikrornya berkali-kali. Kalau sudah mungkin ya sekarang misalnya 10 kali kamu ulangi baru kamu hafal misalnya. 10 kali kamu ulangi baru kamu hafal. Kamu dengan terus demikian akhirnya bisa 9 kali kamu ulangi bisa hafal. Semakin meningkat 8 kali apa sampai 1 kali hafal. Karena itu perlu untuk dia sama dengan pisau. Pertama mungkin tidak tajam, tapi semakin diasah semakin tajam. Semakin terus diasah akhirnya semakin 1 kali gerakan udah putus. Begitulah juga kecerdasan kita, akalnya kita tadi itu. Kemudian harus dihafal, nggak bisa nggak hafal. Orang dulu itu kalau dikatakan qara'a al-muhadzab, qara'a al-minhaj, itu artinya hafidho, bukan bacot sampai hatam. Jadi mereka itu dikatakan qara'a itu berarti hafidho, itu orang dulu. Bukan tidak mampu. Allah kasih kecerdasan juga pada orang yang zaman sekarang ini juga bagus gitu. Cuma tidak ada yang bersemangat seperti orang dulu. Walaupun dicatat jadi catatan, tapi tidak hafal dengan isi catatannya tadi itu. Itu ketika Imam Syafi'i dia tadi itu ditanya sama perampok, apa itu yang kamu bawa? Catatan ilmu. Nah kalau aku curi, hilang ilmumu berarti. Rupanya omongan tadi itu masuk ke dalam hati Imam Syafi'i. Akhirnya masuk ke kamarnya, tidak keluar kecuali sudah dihafalkan semuanya yang ada di kamar itu. Dari catatan-catatan itu, baik itu di kulit, baik itu di tulang atau yang lainnya. Akhirnya beliau menyatakan bahwa ilmi ma'i aina ma ruhtu yatba'uni sadri wi'a'un lahu la batna sundugi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i au kuntu fis sugi kana al-ilmu fis sugi. Ilmu yang ada tadi itu semuanya sekarang bersama aku selalu, bukan ada di lemari, bukan ada di perpustakaan. Kalau aku di rumah ilmunya di rumah, kalau aku di pasar ilmunya di pasar. Selalu dihafalkan. Lagi kok kalau kita punya program, tidak ada satupun di antara kaum muslimin ini nggak hafal Quran. Kalau punya program loh ya. Nah, ini satu gambaran. Quran itu ada 6.000 ayat lebih, ada khilaf lebihnya. 6.000 ayat lebih. Kalau setiap hari menghafalkan 6 ayat, berarti perlu 1.000 hari untuk hafal Quran. 1.000 hari kurang dari 3 tahun. Kalau nggak bisa setiap hari 6 ayat, setiap hari 3 ayat, berarti 6 tahun. Kalau nggak bisa 1,5 ayat, berarti 12 tahun. Kalau kita didik anak kita mulai umur 10 tahun ngapal Quran 1,5 ayat aja, berarti umur 22 tahun hafal Quran. Kalau bisa kita didik anak kita umur 10 tahun 3 ayat, berarti umur 16 tahun hafal Quran. Kalau setiap hari mendidik anak kita untuk bisa menghafalkan 6 ayat, berarti umur 13 tahun hafal Quran. Cuma enggak ada program. Punya anak enggak diprogram untuk ngapalkan. Ya enggak bisa. Lagi kok tidak boleh yang enggak hafal Quran itu harus hafal Quran. Karena itu program kita berikutnya mudah-mudahan insyaallah bagaimana untuk tahfidzul Quran itu. Sehingga anak-anak kita semuanya itu hafal Quran. Ada program, karena itu ditarim dulu itu zamannya Aba'una Asrafuna wa hafizul Quran al-azim purida bitarim wa hafizul Quran al-karim. Kenapa ada program untuk itu semuanya? Mantap punya anak insyaallah lah. Kalau kita gagal jangan sampai anak kita enggak gagal. Kita harus programkan itu semuanya.
Jadi enteng sebetulnya, asal kita program. Lah kalau ngapalkan misal ini, ngapalkan 3 ayat, perlu berapa waktu daripada 24 jam sih? Kalau kita suruh misalnya anak kita untuk ngapalkan 3 ayat, ente baca selama 100 kali, insya Allah hafal sendiri. 100 kali 3 ayat itu paling beberapa menit, nggak sampai 1 jam. Dah tugasnya kamu 1 jam ini ngulangi setiap hari 3 ayat. 3 ayat dibaca ini setiap 100 kali, udah hafal insya Allah lengket. Nggak perlu masuk kholwah kemudian tinggal setelah itu tikrornya. Nah, karena itu kita harus punya program ya. Kalau kita dulu itu liar tidak punya program untuk hidupnya, kalau sekarang kita harus punya program untuk anak-anak kita. Pokoknya semua anak-anak kita ini hafal Quran gitu, hafal Zubat. Zubat itu 1080 bed. Kalau setiap hari 3 bed, setiap hari 3 bed, 1 bulan 90, 10 bulan 900, 1 tahun 1080 persis, 3 bed. Alfiyah juga 1000. Zubat perlu setahun, Alfiyah perlu setahun, Quran perlu 3 tahun, berarti 5 tahun apal Quran, apal Alfiyah, apal Zubat. Kalau punya program. Nah, karena itu jangan sampai anak kita gagal seperti kita. Kita harus punya program untuk mereka, itu camkan baik-baik itu semuanya. Taib khud min ahli zaman birrifq ma'amkanak. Kamu harus bisa memperlakukan daripada orang yang hidup di zaman sekarang ini dengan lemah lembut, ma'amkanak, semampu kamu. Sikapi mereka dengan lemah lembut, wala tusyaddid alaihim, jangan terlalu keras kepada mereka. Ya nih, kita harus bisa tahu kondisinya orang ini gimana ya. Kenapa kok kita ini harus lemah lembut dengan orang yang hidup di zaman sekarang? Enggak seperti dulu. Dulu itu kalau enggak apal, awas kamu, enggak dikasih makan misalnya. Nah kalau sekarang gimana? Jangan terlalu keras. Fa inna hibalahum rammah, karena talinya mereka ini sudah metel. Jadi ibarat tali itu sudah usang gitu, nggak kuat untuk ngikat mereka tadi itu. Karena itu wa ma kunta tu'allimuhu ahadahum fi yawm ij'alu fi 3 ayyam. Kalau orang dulu itu ngajarkan perlu 1 hari, kalau untuk orang zaman sekarang ini kasihlah 3 hari. Diperpanjang waktunya. Ala kulli hal berarti thuluth, ya, sepertiga daripada orang dulu itu sudah sangat luar biasa. Li'anna gulubahum ma'ilah, karena hatinya mereka ini udah enggak lurus, condong, miring sudah. Orang yang hidup di zaman sekarang gulubuhum ma'ilah. Wa khususam as-sighar, apalagi anak-anak kecil. Wah. Kalau dulu diajarkan Quran, Quran tok sudah fokus. Kalau sekarang Quran di mukanya, film yang ada di pikirannya. Mikir, wah ini lagi zen ini, sepak bola di pikirannya, kemudian pekerjaan, SMS, chatting, macam-macam dah. Gulubuhum ma'ilah. Apalagi anak kecil. Malah dimisalkan di sini, wa mithalu ahli zaman kal ba'ir syarid. Misalnya orang yang hidup di zaman sekarang ini seperti onta yang dia tadi itu lari, menghindar daripada kita, fala tadribuh, atau onta yang liar, fala tadribuh, jangan kamu pukuli, fatazidu syurudan, maka onta itu akan semakin lari daripada kamu. Onta itu kalau bahasa anunya itu binatang paling giras. Onta itu sulit untuk jinak, perlu ketelatenan yang luar biasa. Kalau onta itu liar, kamu pukul, udah, dia akan sulit untuk dikendalikan.
Perlu lemah lembut, perlu telaten gitu. Karena itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik beliau untuk mengembala kambing. Mengembala kambing itu perlu telaten ya. Perlu telaten. Jadi kambing itu kadang-kadang kalau makan itu terus jalan sampai jauh. Nggak mikir dia ketinggalan temennya, ketinggalan rombongannya. Di situ harus si pengembala tadi itu memperhatikan ini agak menjauh, didatangi, digiring lagi ke tengah, dikumpulkan lagi. Pengembala kambing tadi itu juga harus melindungi kambingnya tadi dari musuh. Ada serigala, dia harus ngusir itu serigala. Kenapa? Ini enggak berdaya ini kambing ini. Enggak berdaya kambing itu. Jadi terus demikian terlatih dengan itu akhirnya bisa membina umat. Membina umat. Jadi umat itu juga begitu sebetulnya. Kalau sudah mulai jauh dia harus datangi, tegur. Kenapa? Datangi, gimana caranya bisa kembali lagi. Selain itu juga dijaga musuh yang mengintai, yang pengaruhi tadi itu supaya tidak mendekat kepada mereka. Jadi ini sebenarnya tarbiyah. Karena itu satu saat ada satu orang A'rabi. Jadi umatnya Nabi ini bukan semuanya itu sahabatnya Nabi itu bukan semuanya dari itu jenius, macam-macam. Ada seorang di antara mereka pas-pasan ilmunya, kuasarnya setengah mati. Dia ngeritik Nabi lagi. Manggilnya tak pakai ya Rasulullah lagi, ya Muhammad. Muhammad, apa-apaan nanti kalau bagi ini? Kok ndak adil nanti? Sahabat udah gregetan nih. Udah manggilnya ndak ada adab. Negornya model begitu. Kenapa kata Nabi? Anak kok dikasih bagian sedikit. Minta bagiannya itu banyak. Jadi gambarannya begini, satpam nuntut supaya digaji gaji direktur. Kan sebetulnya tidak adil ya kalau disamakan ya. Justru dikasih gaji biasa, satpam direktur gaji gede itu adil karena posisinya lain. Nilainya lain gitu. Ini minta disamakan. Oh kurang katanya. Iya kurang. Kasih. Dikasih sampai puas itu orang. Udah puas, diajak masuk dalam sama Rasulullah. Itu orang-orang yang tadi duduk di sekitar kamu itu kesel hatinya sama kamu, pegel sama kamu karena ucapan kamu. Sekarang saya mau tanya, kamu puas enggak? Puas. Gimana menurut kamu? Wah, kamu enggak berubah jelek kalau begini. Adil, bagus, dan saya betul-betul senang dengan keputusannya kamu. Ucapan kamu ini ulangi lagi nanti ya di hadapan teman-temanku, sahabatku. Ucapan biar ngobati hatinya dia yang sekarang lagi kesel pegel sama kamu. Ya Rabbi, di hadapan sahabat, gimana menurut kamu bagian sekarang? Wah, inti adil, inti bagus, kami senang, kami bahagia. Ya udah, kamu boleh pulang. Kemudian Nabi menjelaskan, ini A'rabi ibarat binatang gembalaan kita yang dia tadi itu menjauh, lari. Dia taunya adalah penggembala. Ada orang lain ngejer untuk diambil, nggak mau. Dia nggak tahu wataknya itu binatang. Gimana cara menangani itu binatang? Binatangnya semakin menjauh. Tapi kalau kamu biarkan ditangani dengan orang yang biasa mengembala dia akan digiring ke tengah lagi, kembali lagi. Begitulah juga ini A'rabi. Kalau kamu ikut-ikut, kamu sikapi dengan caranya kamu, pegelnya kamu luapkan tadi, bisa kafir ini orang lagi, bisa masuk neraka nanti. Biar saya yang nangani. Ini tugasnya saya untuk gimana caranya dia tadi itu kembali lagi.
ya, sallallahu alaihi wasallam. Alhasil begitu ya, kita di dalam dakwah tadi itu kepada umat ini jangan menuntut umat itu khidmat kepada kita, tapi kita tadi itu harus telaten gimana bersikap kepada umat untuk bisa tadi itu mereka kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan istikhdamul ummah tapi khidmah lil ummah. Wallahu a'lam.